Martial Peak 3197. Kau ingin pergi sekarang? Sudah terlambat, aku akan membuatmu membayar. Yang Kai mencibir saat dia menggunakan Space Suckless, menyebabkan gadis-gadis itu membeku di tempat seolah-olah mereka telah dilumpuhkan. Yang Kai dengan tenang berjalan ke Sun King Luo dengan tangan di belakang punggungnya, mencubit dagunya yang halus dengan satu tangan, dan mendekatinya. Apakah kamu baru saja mengucapkan kata-kata itu? Pah! Sun King Luo meludah, jadi apa? Yang Kai mengangguk, bagus sekali, sepertinya kamu benar-benar ingin punya anak. Hari ini, suamimu akan memenuhi keinginanmu. Aku hanya takut kamu tidak memiliki kemampuan. Sun King Luo mendengus. Kamu akan tahu jika aku memiliki kemampuan untuk melakukannya nanti. Mengatakan demikian, dia berjalan ke Sue Yue dan dengan lembut menelusuri wajahnya dengan jarinya sampai ke lehernya. Wajah Sue Yue segera memerah dan tubuh lembutnya sedikit gemetar. Apakah kamu masih ingat perjanjian saat itu? Sue Yue mengalihkan pandangannya, menolak untuk menatap matanya, menggertakkan giginya saat dia berteriak, perjanjian apa? Yang Kai tersenyum, kamu mengatakannya, selama aku mengembalikan Ninjang ke keadaan semula, kamu. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Sue Yue sangat cemas. Hari itu, dia mengkhawatirkan Xian Ninjang dan berbicara tanpa berpikir, tetapi ketika dia sadar kembali, dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun mereka berdua telah mengalami banyak hal di masa lalu, mereka tidak pernah terlalu konyol. Setiap kali dia memikirkan kesepakatan itu, hatinya akan melompat, apalagi menghadapinya secara pribadi. Untungnya, tidak ada berita tentang Yang Kai selama 10 tahun terakhir, tetapi siapa yang mengira bahwa 10 tahun kemudian, dia tiba-tiba akan menyebutkan masalah ini. Perjanjian apa? Xian Ninjang bertanya dengan rasa ingin tahu, seolah-olah masalah ini terkait dengannya. Yang Kai berkata, Sue Yue mengatakan bahwa selama aku bisa membantumu pulih, dia akan setuju untuk tidur bersama. Yang Kai mengulurkan tangannya dan membuat beberapa gerakan meraih di udara, wajahnya dipenuhi dengan nafsu. Ah! Xian Ninjang terkejut dan tersipu saat dia berbisik, bagaimana ini bisa terjadi? Sun King Luo melirik Sue Yue dari sudut matanya dan mendecakkan lidahnya dengan heran, aku tidak menyangka adik Yue begitu berani dan tidak terkendali. Tapi itu ide yang bagus. Dia benar-benar memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya, tampaknya bahkan lebih tertarik daripada Yang Kai. Kamu juga berpikir ini ide yang bagus, kan? Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Tentu saja, mata Sun King Luo seperti sutra, seolah-olah dia sudah bisa membayangkan pemandangan itu. Asteris Yang Kai menjentikkan jarinya dan Sun King Luo segera mendapatkan kembali kebebasannya. Berdiri, dia berjalan ke Sue Yue dan membungkuk untuk meniup telinganya, meskipun menurutku ini ide yang bagus, aku tidak suka dijual dalam kegelapan. Adik Yue, bagaimana menurutmu aku harus menghukummu nanti? Petik 2. Telinga Sue Yue mati rasa saat dia menutup matanya kesakitan. King Luo, bagaimana kamu bisa membantu seorang tiran? Sun King Luo tersenyum menawan, apakah menurutmu aku tidak bisa? Saya tidak setuju. Suara dingin terdengar, menyebabkan suhu di sekitarnya turun secara signifikan. Sun King Luo menoleh untuk melihat Su Yan dan berkata, suami, kakak bilang dia tidak setuju. Yang Kai tertawa, ini bukan terserah padamu hari ini. Luhur, bawa Sue Yue ke sini. Saat dia berbicara, dia meraih Xian Ninjang dengan satu tangan dan Su Yan dengan tangan lainnya dan bergegas menuju istana. Sun King Luo meletakkan tangannya di bahu Sue Yue dan terbang, mengikuti dari belakang. Dalam sekejap mata, 3 sosok cantik berbaring di atas tempat tidur di istana. Yang Kai dan Sun King Luo berdiri berdampingan, tersenyum jahat seperti musang yang mencuri ayam. Xian Ninjang menutup matanya erat-erat, bulu matanya yang panjang berkibar seolah dia telah menerima takdirnya. Kepala Sue Yue miring ke samping saat dia menggigit bibir merahnya dengan gugup. Hanya Su Yan yang menatap Yang Kai dengan dingin, seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin, cepat lepaskan aku, kalau tidak jangan salahkan aku karena merusak suasana hatimu. Luoer, tangani dia. Yang Kai menunjuk. Baik tuanku. Sun King Luo tersenyum dan berjalan ke sisi Su Yan, menatap matanya. Matanya yang indah langsung berubah menjadi genangan mata air, memancarkan pesona yang menggoda. Dia memiliki garis keturunan laba-laba setan bulan surgawi dan mahir dalam seni menyihir. Jika Su Yan berada di puncaknya, dia secara alami akan dapat mengabaikannya, tetapi sekarang kultivasinya telah disegel oleh Yang Kai, bahkan menggerakkan jari pun sulit, jadi bagaimana dia bisa menolak? Ketika matanya bertemu dengannya, dia segera merasa seperti tenggelam ke dalam pusaran air, tubuhnya yang dingin berangsur-angsur menjadi panas dan tubuhnya menjadi mati rasa. Tidak lama kemudian, es mulai mencair. Di dalam ruangan, erangan rendah segera terdengar, pemandangan musim semi. Beberapa hari kemudian, Yang Kai membawa Su Yan dan yang lainnya untuk mengunjungi kedua tetua. Secara alami, mereka ditegur oleh Dong Susu. Untungnya, dengan Little Suir menemani mereka, kedua tetua itu juga merasa nyaman. Sejak terakhir kali, Yang Sue tampaknya memiliki rasa hormat terhadap kakak laki-lakinya ini dan telah menatapnya dengan takut-takut.
Ketika Yang Kai memanggilnya dan membawanya keluar untuk menjelajahi langit berbintang untuk waktu yang lama, posisi Yang Kai di hatinya melonjak, dengan cepat melampaui Xia Ningqiang dan yang lainnya, hanya menempatkannya di belakang orang tuanya. Ditemani oleh orang tuanya selama beberapa hari, Yang Kai memerintahkan seluruh proses relokasi Sekte Surga Tinggi untuk dilakukan. Di Shadowed Star, berbagai sekte besar juga berkumpul untuk menyelidiki situasi. Setelah mendapatkan jawaban afirmatif dari Ye Xiyun, mereka sangat gembira dan menyatakan keinginan mereka untuk menumpang. Ye Xiyun mengikuti instruksi Yang Kai dan tidak menolak atau setuju sepenuhnya, hanya menyuruh mereka untuk kembali dan memilih murid terbaik mereka untuk bergabung dengan High Heaven Sect. Sekte Surga Tinggi sudah memiliki banyak orang, jadi jika mereka membawa semua sekte lainnya, mungkin akan ada ratusan ribu dari mereka. Meskipun fondasi Istana Surga Tinggi cukup bagus, itu tidak dapat mendukung begitu banyak orang, jadi Yang Kai hanya dapat memilih beberapa orang. Tidak hanya Shadowed Star seperti ini, tetapi seluruh Starfield juga seperti ini. Semua bintang budidaya utama menerima berita bahwa Master Starfield, Yang Kai, akan meninggalkan Starfield dan menuju ke dunia tingkat yang lebih tinggi. Sebelum dia pergi, dia akan membawa sekelompok pembudidaya yang luar biasa bersamanya untuk menjadi timnya. Para pembudidaya ini akan dipilih melalui serangkaian seleksi. Setiap bintang kultivasi hanya memiliki 1000 slot, jadi tidak ada batasan kultivasi seseorang, hanya bakat mereka. Di Starfield, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, mereka hanya akan menjadi Origin King Realm. Pergi ke Star Boundary bukanlah masalah besar. Yang Kai inginkan adalah bakat, jenis elit yang suatu hari nanti bisa menjadi pilar Istana Surga Tinggi. Tidak masalah jika kultivasi mereka rendah, tetapi begitu mereka pergi ke High Heaven Palace, selama mereka memiliki cukup bakat, mereka akan dapat berkultivasi. Lapangan bintang bergetar. Jika dikatakan bahwa invasi Great Desolate Starfield telah membawa bencana ke Hangluo Starfield, maka ini adalah kesempatan besar untuk mencapai surga dalam satu ikatan. Setiap kultivator dengan ambisi tertentu tidak akan mau melewatkan kesempatan ini. Jadi dalam waktu singkat, seluruh bintang budidaya Starfield menjadi sangat hidup. Mengambil keuntungan dari waktu ini, Yang Kai membawa Su Yan ke dunia es dan salju. Ketika dia pertama kali memasuki batas bintang, dia mendapat banyak manfaat dari tubuh master bintangnya. Sekarang dia ingin membawa Su Yan dan yang lainnya kembali ke batas bintang, dia secara alami ingin mereka menjadi master bintang sebelum dia pergi. Xia Ningqiang adalah penguasa benua Tongsuan, jadi tidak perlu merepotkannya, tetapi Su Yan, Sun King Luo, dan Sui Yue tidak pernah memperbaiki sumber bintang. Meskipun Yang Kai memiliki beberapa sumber bintang yang tersisa, mereka semua berasal dari laut fragmen bintang. Bintang yang sesuai telah lama dihancurkan dan tidak ada ruang untuk pertumbuhan, jadi secara alami lebih baik untuk memperbaiki sumber bintang di bintang kultivasi. Sebagai Master Starfield, dia dapat memahami situasi seluruh Starfield melalui star chart-nya, jadi tentu saja mudah baginya untuk memilih target untuk disempurnakan oleh ketiga wanita itu. Sun King Luo ditemani oleh Lu Sanyang, Sui Yue ditemani oleh Liu Yan, dan keduanya memiliki target yang bagus. Dengan kultivasi mereka dan seni rahasia pemurnian bintang, mereka seharusnya aman. Su Yan, di sisi lain, membutuhkannya untuk mengawasinya secara pribadi. Meskipun Su Yan sudah menjadi panggung Daosos, bintang yang dipilih Yang Kai untuknya agak tidak biasa. Seluruh dunia seputih salju, dan dari kehampaan, itu tampak seperti bola es raksasa, sangat indah. Bintang jiwa es, bintang kultivasi ini adalah keberadaan yang terkenal di seluruh bidang bintang. Yang Kai telah mendengarnya sebelum dia meninggalkan Starfield bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya secara langsung. Tidak hanya terkenal karena bintang ini sangat dingin, baik manusia maupun monster tidak dapat berdiri di atasnya, jadi meskipun itu adalah bintang kultivasi, ia tidak pernah disentuh oleh manusia atau monster. Itu adalah tanah yang sangat murni. Namun, hukum dunia khususnya melahirkan sekelompok makhluk yang sangat aneh, roh es. Ras roh es sangat langka dan tidak bisa dilihat di dunia luar. Hanya di Ice Soul Star mereka terlihat bergerak. Mereka secara bawaan tidak takut dingin, dan aura dingin mereka adalah tempat lahirnya pertumbuhan mereka. Semakin dingin lingkungan, semakin mereka menyukainya. Dikatakan bahwa pada awalnya, Ice Spirit Rache juga baik dan ramah. Jika seorang musafir yang berkeliaran secara tidak sengaja datang ke Ice Soul Star, mereka juga akan menerima keramahan yang hangat, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka secara bertahap menjadi xenofobia. Ini karena para tamu yang telah diperlakukan oleh mereka telah memunggungi mereka. Para pria dari Ice Spirit Rache semuanya sangat tampan dan para wanita semuanya secantik bunga. Ditambah dengan fisik mereka yang unik dan keberadaan mereka yang aneh, mudah bagi mereka untuk menarik banyak perhatian. Mereka lahir dari langit dan bumi, peri es dan salju. Bagi mereka yang mengolah metode budidaya atribut es, keberadaan mereka hanyalah jalan pintas terbaik untuk mendapatkan kekuatan.
Salah satu dari mereka dapat ditangkap dan dikultivasikan bersama, memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengumpulkan kekuatan tanpa bahaya tersembunyi. Banyak orang yang mengolah metode kultivasi atribut es telah mengarahkan pandangan mereka pada roh es. Bahkan jika mereka tidak mengolah metode budidaya atribut es, jika mereka bisa menangkap roh es, mereka akan bisa menjualnya dengan harga setinggi langit. Namun, roh es yang hidup tidak mudah ditangkap. Ada desas-desus bahwa jika mereka sedih, hati mereka akan hancur dan mereka akan mati. Jadi bahkan jika beberapa roh es telah ditangkap dan dijual atau bahkan dicemarkan beberapa tahun yang lalu, mereka tidak akan bisa hidup melewati satu malam sebelum mati di negeri asing. Hanya sejumlah kecil master yang berhasil mempertahankan kehidupan Ice Spirit dan mengubah temperamen mereka, memungkinkan mereka untuk patuh. Keberadaan Ice Spirit sangat berharga, belum lagi seluruh Ice Soul Star adalah harta karun. Ice Soul Star sangat dingin, dan lingkungan khusus membuatnya menjadi produk khusus. Ada banyak bunga dan rumput roh atribut es yang tumbuh di bintang ini, semuanya sangat berharga dan langka. Bahkan ada beberapa spesies langka yang sudah lama punah. Tidak hanya roh es yang bisa dengan mudah mati karena patah hati yang berharga, hanya harta di sini yang cukup untuk membuat banyak pembudidaya mengambil risiko.